Ekspor tanaman hias ini kita per bulannya bisa sampai di 300 juta per bulan, kurang lebih gitu. Itu omset kita selama sebulan jika memang pemenuhan orderannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramdan Ajis Ubaidillah. Saya salah satu pemilik dari CV Ranata Nurseri. Saya bergerak di bidang ekspor tanaman hias. Tanaman hias yang kami ekspor adalah jenis tanaman Anthurium, Philodendron, Monstera, Aglonema, dan Sansevieria. Itu jenis-jenis yang kami ekspor. Adapun negara tujuan ekspor kami yaitu Amerika, Eropa, dan Asia. Pasar terbesar kami adalah Amerika. Jadi bagaimana pengalaman Kang Ramdan saat mendapatkan NNC dari negara tujuan? Awalnya ya kaget gitu, karena barang yang kita kirim untuk negara tujuan itu kan artinya ditolak ya. Kita dapat pemberitahuan bahwa barang yang kita kirim itu terkena masalah, yaitu membuat kami kaget. Kami evaluasi apa yang menjadi problem, kenapa bisa barang itu ditolak. Apa yang menjadi temuan dalam NNC yang diterima Kang Ramdan? Beberapa seperti pemberitahuan bahwa dokumen tidak lengkap. Dokumen tidak lengkap ini biasanya dari pihak pembeli, yaitu import permitnya belum ada. Terus mungkin yang kedua adalah tertemuannya hama yang muncul di tanaman dan juga busuk di perjalanan. Nah, sebetulnya kalau serangga atau hama itu sebelum dilalu lintaskan atau dikirim, itu sudah dipastikan nggak tidak ada? Kalau kami sudah memastikan, sudah ditreatment oleh kami, melakukan perendaman dengan insektisida, fungisida, itu sudah kami lakukan. Tapi ya mungkin di perjalanan mungkin masih ada telur yang nyangkut, nyelip di sela-sela daun, di sela-sela tunas, itu menjadi salah satu titik temuan hama di situ gitu. Dan itu jadi evaluasi kami. Bagaimana solusi Kang Ramdan nih untuk mengatasi supaya NNC ini tidak terulang kembali? Dari hasil evaluasi kami, karena kami penjualannya itu secara perorangan langsung ke end user gitu, langsung ke pembeli. Jadi kami mengakalinya adalah dengan membuat distributor di sana, di Amerika, terutama negara yang sering memberikan NNC itu adalah Amerika. Jadi kami membuat kerjasama dengan salah satu distributor di Amerika untuk menyebarkan kiriman-kiriman kami, sehingga kami mengurangi tingkat pembuatan pito dan juga kekurangan-kekurangan dari konsumen yang lain yang ada. Dan kita juga mendapat pendampingan dari pihak karantina dan yang memberikan solusi-solusi supaya kami itu tidak mendapatkan NNC gitu. Jadi karantina ini sangat membantu, mendampingi kita, memberi tahu tentang update terbaru terkait regulasi seperti itu. Dampak apa yang dirasakan dengan adanya NNC ini untuk komoditas tanaman hias ekspor ini? Bagi saya ketika dapat NNC itu ya sangat berdampak sekali, terutama dari penghasilan. Kenapa? Karena kan buyer itu membayar terlebih dahulu baru kita kirim. Nah, ketika tanaman itu tidak sampai ke tangan konsumennya, ke buyernya, kami harus melakukan pengembalian dana seperti itu. Jadi ya kami sudah mengirim tanaman ternyata ditolak. Di situ juga kami harus mengembalikan dana kepada konsumen. Seperti itu yang terjadi. Jadi dampaknya cukup sangat terasa sekali, terutama di pendapatan. Kang, apakah kendala-kendala tersebut sudah bisa diantisipasi sebelumnya? Nah, bagaimana cara penanganan ini? Ya, kami juga selalu berkonsultasi dengan pihak karantina Bandung, terutama terkait dengan persyaratan teknis yang diperlukan oleh negara tujuan. Itu ya, salah satu persyaratannya yaitu penggunaan dari insektisida dan fungisida. Kita prakteknya kita konsultasi dengan pihak karantina menyarankan untuk melakukan perendaman kurang lebih selama 2 menit dengan dengan campuran lebih rendah seperti itu.
Ya, jadi ya kami pun juga memperhatikan seperti itu supaya meminimalisir adanya hama yang terbawa. Untuk omsetnya sendiri ini berapa nih Bang per bulannya untuk ekspor tanaman hias ini? Untuk ekspor tanaman hias ini kita per bulannya bisa sampai di 300 juta per bulan, kurang lebih gitu. Itu omset kita selama sebulan jika memang pemenuhan orderannya di bulan ramai ya, di bulan ramai itu kurang lebih segitu. Kalau misalnya di bulan-bulan ini mendekati winter itu menurun di sampai 100 juta. Oh, berarti ada musim-musim tertentu ya? Iya betul, ada musim-musim tertentu dari pembelian itu gitu. Jadi biasanya setelah winter itu naik, nanti dari situ mulai turun sampai ya ujungnya ke winter lagi itu udah turun seperti itu. Kalau dengan NNC itu biasanya berapa persennya itu kalau misalkan bisa menghilangkan atau menurunkan omset? Iya, kalau misalnya kami dari hasil temuan kami ya kurang lebih di 10% kurang lebih itu membuat menjadi penurunan omset bagi kami. Saya berkecimpung di dunia tanaman hias ini dari tahun 2019 gitu. Jadi sampai sekarang udah sampai 4 tahun dan baru kali ini mungkinnya mendapatkan NNC yang sebanyak ini ya gitu. Jadi kemungkinan ya dari kami sendiri adalah telat mengetahui regulasi dari buyer atau mungkin kami juga kurang update tentang informasi-informasi itu seperti itu. Jadi ya ini suatu hal yang memang harus diperbaiki terus dari dunia bisnis tanaman ini gitu.